Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1 SIA akan berdiskusi tentang tugas kasus yang diberikan kepada dosen yang terdapat di buku Sistem Informasi Akuntansi edisi 13 karya Marshall B. Romney dan juga Paul John Steinbart, di mana pada buku tersebut terdapat pada halaman 305. Baik, sebelum kami berdiskusi tentang kasus tersebut, ada baiknya kami akan memperkenalkan anggota kelompok. Yang pertama itu Sayyid Saleh, saya sendiri sebagai moderator. Yang ketiga Lady Atisha Lestari, yang keempat Frisiska, yang kelima Indriani Fitria Razat, yang keenam Nurul Adriana, dan yang terakhir Rifka Az-Zahra. Baik, untuk menghemat waktu, saya persilahkan kepada Nurul Adriana untuk membacakan kasus tersebut serta jawabannya. Terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Baik, saya akan membacakan kasus yang ada pada bagian A dan bagian B. Untuk kasus yang ada pada bagian A, laptop seorang pegawai dicuri di bandara. Laptop tersebut memuat informasi pribadi mengenai para pelanggan perusahaan yang secara potensial dapat digunakan untuk melakukan pencurian identitas. Jawabannya, menurut kami, pengendalian yang paling baik untuk menanggulangi ancaman tersebut yaitu yang pertama, kebijakan untuk menyimpan informasi sensitif di laptop dan mengharuskan jika informasi tersebut harus ada di laptop yang akan dienkripsi. Yang kedua, pengendalian detektif. Memberi pelatihan tentang cara melindungi laptop saat bepergian untuk meminimalkan risiko pencurian. Yang ketiga, pengendalian korektif. Pemasangan perangkat lunak, telepon rumah dapat membantu organisasi memulihkan laptop atau menghapus informasi yang terdapat di dalam. Selanjutnya, kasus pada bagian B. Seorang pramuniaga berhasil masuk ke dalam sistem penggajian dengan menebak kata sandi supervisor penggajian. Jawabannya menurut kelompok kami yaitu pengendalian baik untuk menanggulangi ancaman tersebut adalah pengendalian preventif, persyaratan kata sandi yang kuat seperti setidaknya 8 karakter panjang, penggunaan beberapa jenis karakter acak, dan mengharuskan kata sandi sering diubah. Yang kedua, pengendalian detektif. Mengunci akun setelah 3-5 kali upaya masuk yang tidak berhasil, karena ini adalah serangan tebakan, mungkin diperlukan lebih dari beberapa upaya untuk masuk. Dan yang ketiga, pengendalian korektif. Meningkatkan pengamanan sistem dengan menambahkan penggunaan sidik jari untuk masuk ke sistem tersebut. Baik, demikian dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pembacaan kasus yang dibacakan oleh Saudari Nurul Adriana, kasus A dan kasus B. Baik, untuk selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Lady Atisha Lestari untuk membacakan kasus pada bagian C dan D. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh moderator. Baiklah, saya akan melanjutkan pada kasus pada bagian C dan D. Pada bagian mengakses dari jarak jauh sebuah database sensitif menggunakan tanda bukti autentikasi atau ID pengguna dan kata sandi yang kuat milik seorang manajer TI. Pada saat serangan terjadi, manajer TI masuk ke dalam sistem di tempat kerjanya di kantor pusat perusahaan. Jawabannya yang pertama itu preventif, ialah mengintegrasikan keamanan fisik dan logis. Dalam hal ini, sistem harus menolak setiap upaya pengguna dari jarak jauh masuk ke sistem jika pengguna yang sama sudah masuk dari stasiun fisik.
Yang kedua yaitu detektif, ialah setelah sistem memberitahu staf keamanan yang tepat tentang insiden semacam itu. Selanjutnya pada kasus bagian D, seorang pegawai menerima email yang mengaku sebagai bosnya yang memberitahu dia tentang kebijakan kehadiran baru yang penting. Ketika ia mengklik tautan yang disematkan di email untuk melihat kebijakan baru, ia menginfeksi laptopnya dengan pencatat tombol keystroke logger. Jawabannya, yang pertama, pencegahan preventif, ialah pelatihan kesadaran keamanan adalah cara terbaik untuk mencegah masalah seperti itu. Karyawan harus diajari bahwa ini adalah contoh umum penipuan yang canggih. Yang kedua yaitu detektif dan korektif, ialah perangkat lunak anti-spyware yang secara otomatis memeriksa dan membersihkan semua spyware yang terdeteksi pada komputer karyawan sebagai bagian dari proses masuk untuk mengakses sistem informasi perusahaan. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pembacaan kasus serta jawaban pada bagian C dan D yang dibacakan oleh Lady Atisya Lestari. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Indriani Fitria Razak untuk membacakan kasus selanjutnya, yaitu kasus E dan F. Atas kelas juga untuk kode tersebut mengandung sebuah kerentanan limpahan buffer yang dapat dimanfaatkan ketika pelanggan mengetikkan alamat kirim ke jawaban menurut kami. Pertama, pencegahan preventif. Ajarkan programmer untuk mempraktikkan praktik pemrograman, termasuk kebutuhan untuk memeriksa semua masukan pengguna dengan cermat. Manajemen harus mendukung komitmen untuk mengamankan praktik pengkodean, meskipun itu berarti penundaan dalam penyelesaian, menguji, dan menyebarkan program baru. Kedua, pencegah detektif. Pastikan program benar-benar diuji sebelum digunakan. Memiliki auditor internal secara rutin menguji perangkat lunak yang dikembangkan di dalam perusahaan. Bagian F, sebuah perusahaan membeli perangkat lunak e-commerce off the shelf untuk menghubungkan etalase elektroniknya dengan database inventarisnya. Seorang pelanggan menemukan cara untuk langsung mengakses database back-end dengan memasukkan kode SQL yang sesuai. Jawaban menurut kami, pertama, mencegah preventif. Bersikeras pada kode aman sebagai bagian dari spesifikasi untuk membeli perangkat lunak. Pihak ketiga benar-benar menguji perangkat lunak sebelum digunakan. Kedua, pencegahan detektif. Digunakan program manajemen tambahan agar setiap vendor yang disediakan perbaikan dan tambahan secara diterapkan. Demikian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pembacaan kasus E dan F serta jawabannya yang dibacakan oleh Indriani Fitria Razak. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Frisiska untuk membacakan selanjutnya yaitu kasus pada bagian G dan H. Terima kasih kepada moderator. Kasus pada bagian G. Penyerang menerobos ke dalam sistem informasi perusahaan melalui titik akses nirkabel yang berlokasi di salah satu toko pengecernya.
Titik akses nirkabel tersebut telah dibeli dan dipasang oleh manajer toko tanpa menginformasikan ke TI, pusat atau keamanan. Jawaban menurut kami yang pertama, pencegahan preventif. Memberlakukan kebijakan yang melarang pemasangan titik akses nirkabel yang tidak sah. 2. Pencegahan detektif. Melakukan audit rutin untuk jalur akses nirkabel yang tidak sehat atau nakal. Yang ketiga, pencegahan korektif. Memberi sanksi kepada karyawan yang melanggar kebijakan dan menginstal titik akses nirkabel yang nakal. Selanjutnya, kasus pada bagian H. Seorang pegawai memungut sebuah USB drive di lapangan parkir dan menancapkannya di laptop untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Akibatnya sebuah keystroke logger terpasang di dalam laptop tersebut. Jawaban menurut kami, yang pertama, pencegahan preventif. Pelatihan kesadaran keamanan, ajari karyawan untuk tidak pernah memasukkan drive USB kecuali mereka benar-benar yakin akan sumbernya. Yang kedua, pencegahan detektif. Perangkat lunak anti-spy yang secara otomatis memeriksa dan membersihkan semua spyware yang terdeteksi pada komputer karyawan sebagai bagian dari proses logon. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Itulah tadi pembacaan kasus serta jawabannya pada bagian G dan H yang dibacakan oleh Saudari Frisiska. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Rifka Az-Zahra untuk membacakan kasus selanjutnya, yaitu pada bagian I dan J. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Lanjut, adapun kasus yang akan saya bacakan yaitu kasus bagian I dan J. Adapun kasus pada bagian I yaitu setelah serangan terhadap situs web perusahaan ditemukan, butuh lebih dari 30 menit untuk menentukan siapa yang harus dihubungi untuk memulai tindakan tanggapan. Adapun jawaban dari hasil diskusi kami yang pertama, pencegahan preventif, yaitu mendokumentasikan semua anggota CIRT dan informasi kontak mereka. Dan yang kedua yaitu pencegahan detektif, yaitu memberikan pelatihan cara cepat respon insiden. Lanjut, adapun kasus pada bagian J, yaitu untuk memudahkan bekerja di rumah, seorang pegawai memasang modem di stasiun kerja kantornya. Seorang penyerang berhasil memasuki sistem perusahaan dengan daling modem tersebut. Adapun jawaban dari hasil diskusi kami, yang pertama, pencegahan preventif, yaitu periksalah secara rutin modem yang digunakan, serta mengidentifikasi mereka yang terhubung dengan modem tersebut. Pencegahan kedua yaitu pencegahan deduktif, yaitu melaksanakan pemasangan anti-spyware agar tidak sembarangan orang bisa dialih ke modem tersebut. Sekian, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, itulah tadi pembacaan kasus pada bagian I dan J yang dibacakan oleh Saudari Rifka Az-Zahra. Baik, selanjutnya saya persilahkan kepada Saudari Sulmiati Abbas untuk membacakan kasus terakhir, yaitu pada bagian K. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Jadi langsung saja saya akan membacakan kasus yang terakhir, yaitu seorang penyerang mendapatkan akses ke jaringan internal perusahaan dengan memasang sebuah titik akses nirkabel di sebuah lemari pengkabelan yang berlokasi di sebelah lift di lantai 4 sebuah gedung kantor tinggi yang perusahaannya dibagikan dengan 7 perusahaan lain. Nah, dalam hal ini pencegahan yang perlu dilakukan adalah pertama, pencegahan preventif, yaitu mengamankan atau mengunci semua lemari kabel. Yang kedua adalah pencegahan deduktif dengan perlu autentikasi yang kuat dari semua upaya untuk masuk ke sistem dari klien nirkabel. Dan yang terakhir adalah pencegahan korektif, yaitu dengan menggunakan sistem deteksi intrusi.
Baik, itu dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, itulah tadi pembacaan dari beberapa kasus yang dibacakan oleh anggota kelompok 1 serta jawabannya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.